Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Dapur Mamayu. Di video kali ini Mamayu mau berbagi resep dan aktivitas produksi orderan kue kering lebaran 2024. Kali ini saya bikin putri salju ya, dijamin rasanya enak banget. Cara bikinnya juga gampang, cocok banget juga untuk ide jualan yang kepengen jualan kue kering lebaran. Mau tahu cara buatnya? Yuk tonton terus video ini hingga akhir. Langkah pertama, di sini saya sudah menyiapkan wadah. Masukkan 875 gram margarin. Karena ini saya beli yang kemasan repack atau kiloan, di sini saya akan hancurkan dulu ya seperti ini. Kemudian akan saya tambahkan 125 gram butter supaya rasanya ini lebih enak dan lebih gurih ya teman-teman. Kalau nggak mau pakai butter, full margarin juga boleh ya, lebih ekonomis lagi. Sesuai selera saja. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Di sini saya mengaduknya dengan whisker ya. Kalau nggak mau capek, bisa juga di mixer dengan kecepatan rendah saja sekitar 1-2 menit. Atau disesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Tapi jangan terlalu mengembang. Karena kalau terlalu mengembang nanti akan bleber saat di oven ya. Nah, ini cukup sampai tercampur rata dan sampai lembut seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan 5 butir kuning telur. Di sini saya masukkan secara bertahap ya. Saya masukkan 3 butir terlebih dahulu. Kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Kira-kira seperti ini ya, ini sudah tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan kembali sisa kuning telur. Kita masukkan semuanya ya, sebanyak 5 butir. Aduk-aduk kembali dengan whisker sampai tercampur rata. Dan kalau bikin kue kering ini sebenarnya nggak pakai mixer itu nggak apa-apa ya teman-teman, itu bisa banget. Nah, ini sudah tercampur rata ya, dan ini akan saya sisihkan whiskernya karena sudah tidak saya gunakan kembali. Kemudian saya menambahkan 75 gram susu bubuk. Kemudian kita tambahkan 1375 gram tepung terigu. Saya pakai tepung terigu protein rendah atau kunci biru ya. Ini kita masukkan sebanyak 1 kilo lebih 375 gram ya teman-teman. Di sini saya masukkan tepungnya secara bertahap sambil diaduk-aduk dengan spatula sampai tercampur rata. Oh ya, tadi kalau mau ditambahkan gula halus juga boleh ya teman-teman, sesuai selera. Kalau mau ditambahkan gula halus bisa ditambahkan sekitar 50-100 gram gula halus ya. Bisa pakai gula pasir yang di blender. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini sudah tercampur rata dan sudah membentuk sebuah adonan. Nah, ini sudah cukup dan ini sudah siap untuk kita cetak. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan alas kerja ya supaya lebih mudah mencetaknya. Kemudian saya mengalasinya juga dengan plastik bersih ya teman-teman. Ini supaya benar-benar gampang mencetaknya. Kemudian kita ambil beberapa adonan ya, disesuaikan dengan besarnya plastik. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita tutup ya. Kita lipat plastiknya seperti ini. Pipihkan dulu dengan kedua tangan. Kemudian kita pipihkan dengan rolling pin. Kalau tidak ada rolling pin bisa juga dipipihkan dengan gelas atau bekas botol sirup itu ya teman-teman. Itu sama aja. Nah, kita pipihkan. Untuk ketebalannya ini menyesuaikan dengan cetakan yang kita pakai ya. Jadi jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Kalau menyesuaikan dengan cetakannya pasti pas. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini sudah cukup pipi. Ini sepertinya ketebalannya juga sudah cukup. Langkah selanjutnya kita buka plastiknya ya.
Dan di sini saya sudah menyiapkan cetakan bulan sabit seperti ini. Dan saya celupkan terlebih dahulu ke dalam tepung terigu ya, supaya tidak terlalu lengket. Untuk bentuk cetakannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya, nggak harus sama seperti ini. Karena biasanya ada juga yang dibentuk bulat-bulat seperti nastar itu ya teman-teman. Untuk cara mencetaknya seperti ini, ikuti yang saya contohkan di video. Gampang banget kan, langsung dapat banyak. Kemudian bisa kita ambil dengan spatula, caranya seperti ini, gampang banget. Dan ini bentuknya juga cantik banget ya teman-teman. Kita ambil yang sudah kita cetak seperti ini ya. Selanjutnya bisa kita susun di atas loyang. Dan untuk loyangnya ini tidak perlu dioles dengan margarin ya, karena nanti ini nggak bakalan lengket sama sekali. Kita susun di atas loyang dan agak diberi jarak ya, supaya matangnya itu benar-benar merata. Nah, kita ambil kembali dengan spatula seperti ini. Jangan lupa tangannya sudah cuci tangan sebelumnya ya, supaya lebih higienis. Dan benar-benar higienis ya teman-teman, harus cuci tangan dan bersih. Nah ini dia ya teman-teman, ini sudah dapat satu loyang. Kemudian saya akan mengovennya ya. Sebelumnya saya sudah memanaskan oven kurang lebih 10 menit. Untuk oven listrik panggang di suhu 130 derajat Celcius api atas bawah selama 25-30 menit. Untuk oven tangkring panggang dengan api sedang cenderung kecil selama 30 menit atau disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Dan ini sudah sekitar 25 menit saya panggang ya. Dan ini putri saljunya udah mateng. Bisa kita keluarkan dari oven. Selanjutnya kita oven kembali adonan yang sudah kita cetak. Lakukan sampai selesai ya. Caranya sama seperti tadi. Lakukan sampai selesai, sampai semua adonannya habis. Dan ini dia ya, sebagian sudah selesai saya panggang dan sebagian lagi sudah saya baluri dengan gula halus ya. Saya pakai gula dingin supaya rasanya lebih nyes dan lebih lumer di mulut, lebih enak tentunya. Dan ini tipsnya supaya gula halusnya ini benar-benar menempel sempurna. Jadi kita baluri sewaktu cookiesnya ini baru keluar dari oven ya. Jadi masih benar-benar panas. Nah, baluri seperti ini ya teman-teman sampai tercampur rata. Kemudian kita susun dulu di atas nampan atau wadah lain. Ini kita tunggu dulu sampai benar-benar dingin baru bisa kita masukkan ke dalam toples ya. Jadi jangan dimasukkan ke dalam toples sewaktu masih panas, karena nanti bakalan lebih cepat berjamur ya, karena lembab dari embunnya. Nah ini dia ya, sebagian sudah saya masukkan ke dalam toples. Saya pakai toples ukuran 800 ml ya. Jadi kalau ditimbang ini beratnya 500 gram kurang lebihnya ya. Tapi biasanya lebih dari 500 gram ya teman-teman. Tambahkan juga silika gel supaya lebih tahan lama karena bisa menyerap kelembapan ya. Nah alasi juga dengan kertas alas toples seperti ini. Kemudian bisa kita susun ya ke dalam toples. Jangan lupa pakai sarung tangan ya teman-teman supaya benar-benar higienis. Lanjut kita susun ya ke dalam toplesnya. Untuk cara menyusunnya ini bebas, disesuaikan dengan selera masing-masing. Untuk caranya seperti saya seperti ini ya teman-teman. Jadi melingkar. Nah ini gampang banget ya. Dan ini aku tuh nyicil orderan ya, nyicil bikin orderan karena alhamdulillah sudah masuk 123 toples untuk semua varian ya. Alhamdulillah banget. Karena semuanya aku kerjakan sendiri, jadi pelan-pelan aku kerjain. Bismillah pasti selesai. Kemudian yang terakhir saya taburi lagi dengan gula halus supaya lebih cantik ya. Di sini saya menaburinya dengan bantuan saringan seperti ini supaya lebih cantik.
Yang mau jualan juga ataupun buat sajian keluarga sendiri di rumah bisa banget ya pakai resep ini. Dijamin ini tuh lumer banget di mulut, ekonomis, dan yang pasti ini cantik banget ya. Dan ini dia hasilnya ya. Hasilnya itu ada 6 toples. Banyak banget ya hasilnya. Dan ini dia seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan kemas juga dengan aluminium foil supaya lebih benar-benar kedap udara dan lebih tahan lama. Untuk bagian yang kertas ini yang warna putih kita letakkan di bagian atas ya. Ini akan saya rekatkan dengan bantuan setrika. Nah, bagian kertasnya di bagian atas seperti ini. Jangan lupa dilap dulu ya teman-teman dengan tisu atau lap bersih, karena ini biasanya banyak gula halus ya. Nah, jangan lupa panaskan setrikanya terlebih dahulu. Kemudian aluminium foilnya ini kita paskan dengan bibir toplesnya ya teman-teman. Kemudian kita rekatkan seperti ini. Untuk setrikanya ini jangan terlalu panas ya teman-teman, jangan sampai full. Nah, ini akan terlepas dengan sendirinya ya untuk kertasnya kalau udah kena panas. Kemudian kita rekat-rekatkan bagian bibir toplesnya seperti ini ya, atau bagian tepi-tepinya, supaya lebih benar-benar merekat sempurna. Nah, seperti ini, dan pastikan sudah benar-benar rapat. Nah, ini sudah rapat ya. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu, dan kita lanjutkan lagi, kita kemas dengan aluminium foil sampai semuanya selesai ya. Nah, ini dia sudah selesai saya kemas dengan aluminium foil. Kemudian bisa tutup dengan tutup toplesnya seperti ini. Dan supaya lebih double safety, di sini saya tempelkan juga stiker segel dan juga lebih menarik ya dan menambah harga jual. Nah, ini dia hasilnya. Saya juga menempelkan stiker jualan saya supaya lebih menarik dan menambah harga jual. Bener-bener hasilnya cantik banget ya teman-teman. Cocok banget untuk ide jualan ataupun sajian keluarga di rumah. Pokoknya kalian harus coba ya, karena ini cara bikinnya gampang dan yang pasti bahan-bahannya ekonomis. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.